Kita coba router yang namanya ini ya. Ini harus ngapain ya? Di device yang lain, Prof. Huawei Nova ini kayaknya. Ini sini. Lama lah. Udah lah, biarin aja. Ini masuk makhluknya seperti ini ya, mikrotik. Mikrotik. Pokoknya bentuknya kayak gini lah. Ini kayak gini-gini ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Kayak itu mirip, cuman yang itu Cisco lebih mahal. Itu barang mahal tuh kalau tahu sih. Nah ini kita makanya mikrotik kayak gini. Ketemu nggak? Hah? Ada. Kita cobain, jalan apa kagak? Nah, terus yang kita butuhin kalau mau belajar doang, kita bisa masuk ke mikrotik.com. Terus di sini mikrotiknya bukan bentuk hardware, softwarenya bisa kita ambil. Nih ada software. Ini ada software kan? Software. Coba colok layar. Kalau mikrotik tuh fungsinya untuk apa, Prof? Router, jadi dia nyambungin satu jaringan ke jaringan lain. Jadi kalau ada beberapa jaringan, kita butuh alat-alat seperti itu. Terus dalamnya juga ada wifi-nya juga, ada hotspot-nya juga. Jadi ada wifi, ada LAN, ada sambungan lagi ke LAN yang lain. Ntar, kedetek nggak? Oke, ini dia ngedetek ada dua layar. Saya mirror, apply, keep change. Nah, tinggal ini sumbernya harus dipindahin. Ini nggak ada ya. Coba pindahin aja. Apa yang berarti? Sumber video ini apa? Sumber video. Iya, juga tahu. Ini ya. Nah, ada yang ini satu dulu. Sini ya. Keluar kan? Keluar dong. Ya keluar. Berarti HDMI 2 harus dilihat di belakang sih sebenarnya tadi. Dia nyoloknya ke HDMI yang mana? Ada 2 HDMI soalnya. Coba lihat di belakangnya masuknya HDMI berapa? Satu. Kabelnya butut namanya ini berarti. Lain kali gue beli kabel sendiri, bawa sendiri sih. Lama-lama sampai bawa ini sendiri, lama-lama VGA sendiri. Ya, nih coba dicabut masuk, keluar masukin, pindah ke HDMI 2 juga kali. Masuk lagi ke 1 dulu, udah? Nggak keluar ya? Bentar. Di sini sih sudah keluarin dia. Itu masih lepasin, masuk lagi coba. Ini nggak mau pulang. Bentar. Mirror. Kok nggak mau? Nggak mau ya? Satu bener ya? Kalau pilihan kedua gimana? Coba. Kabelnya jelek semua. Alah. Rusak. Parah. Oke. Jadi ini routernya dulu ya. Jadi router fungsinya buat nyambungin jaringan ke jaringan yang lain. Jadi ada 2 jaringan kalau kita mau sambungin pakai router. Oke.
dalam router biasanya suka ada wifi-nya juga. Jadi kalau kita pengen bikin hotspot, dalam routernya ada. Yang mau kita coba Mikrotik. Nih Mikrotik kayak gini bentuknya. Kalau yang ada di depan itu, yang hitam itu Cisco dia. Yang biasa pakai oprek itu apa Pak? Si Haikal ngoprek, nggak tahu yang mana dia. Warnanya putih. Mikrotik kayaknya. Cisco. Kayaknya nggak mungkin Cisco, soalnya ini mahal. Tapi banyak kan di atas? Banyak kan? Itu dari teman saya ngasih. Si Ono dapat barang banyak, dikasih orang. Mereknya ganti semua jadi Casio semua. Dikasih orang. Gitu. Yang coba lihat. Cisco-nya tipe berapa? Ada tipenya tuh. Di depan kalau nggak salah. 29 berapa gitu? 2960. Nih. Ini yang versi gedenya, yang itu yang versi kecilnya. Ini harganya sekitar, kalau yang gede ya, harganya bisa sampai 20-30 juta. Yang ini juga Ini kecil ya, Bro? itu nggak sebagus yang gede sih. Dia lebih ke switch aja kayaknya. Nah, yang ini kalau yang ini harganya tuh, kalau ini Mikrotik ya, router. Kalau saya lebih suka router Mikrotik soalnya murah dan hampir semua orang make. Yang biasa di sekolah-sekolah gitu. Sekolah-sekolah make, di hotel-hotel juga pada banyak lah yang make, restoran, Ini hotel. saya belajar gitu, Bro. Iya, jadi mendingan lu pakai yang ini. Harganya juga berapa nih? 800.000. Oke. Kalau yang saya punya harganya 0. Si Ana kan dikasih semua. Jadi caranya kalau mau dapat barang-barang kayak gitu, kita harus baik sih. Kalau kita baik, kita ngasih. Kalau kita apa-apa ngasih, kita juga apa-apa dikasih. Gampang duit. Duit mah nggak penting lah. Nih ya, yang ini kan 400.000 segala macam. Jadi harganya murah sih sebenarnya. Makanya banyak di hotel segala macam. Nah, terus ada lagi yang sering dipakai adalah switch. Switch. Yang murah-murah kayak gini nih. 5 port. Yang ini mahal nih. Tuh 400. Perhatiin harganya beda banget ya. Ini kan colokannya banyak. Tapi harganya cuma 400.000. Jadi kalau switch tuh cuman colokan aja banyak, tapi dia bodoh, nggak bisa apa-apa, nggak bisa diprogram, nggak bisa apa-apa. Kalau yang router itu colokannya lebih sedikit, tapi dalamnya pinter. Jadi bedanya di situ. Nih switch kayak gini ya, nih barangnya. Jadi dia cuman supaya satu kabel jadi banyak kabel, itu aja sih. Kalau switch itu fungsinya. Jadi dari satu kabel kita jadi punya banyak kabel. Kalau yang paling murah yang kayak gini-gini nih. Dan ada lagi nggak? Itu kan 70.000 nih, murah banget. Itu switch. Terus masuk ke Mikrotik. Bedanya nanti di Mikrotik sama yang ini, bedanya di sini nih. Ada satu yang warnanya beda. Ini ada satu warnanya beda biasanya. Jadi yang ini, yang warnanya sama dan banyak itu sama dengan switch sebetulnya. Cuman dia terbatas, cuma ada 4 kan. Tadi switch banyak banget kan. Jadi nanti yang ini bisa dicolokin ke switch itu supaya kita kalau bisa komputernya banyak kita colokin satu kabel dari sini masukin ke switch yang banyak. Jadi nanti komputer bisa banyak. Nah satu ini yang sendirian ini yang warnanya beda sendiri itu buat sambungan ke internet. Jadi ini sambungan ke internet yang lewat sini atau sambungan ke jaringan yang lain. Kalau ini jaringan dia sendiri, yang ini jaringan yang lain yang ini beda sendiri dia. Terus diajarinnya begitu, Prof, tapi nggak dijelasin gitu. Yang penting colokannya di situ aja. Oh alah. Jelasnya gitu. Nah ini kalau ntar kita akan coba konfigurasi nanti ya. Kita akan coba konfigurasi. Oke, ini beres ya. Terus fiber optik. Kalau enggak wifi dulu ya. Mending wifi mending fiber optik. Wifi ya. Oke. Jadi kalau di router-router itu dalamnya udah ada hotspot, udah ada wifi. Cuman antenanya di dalam. Jadi nggak pakai antena di luar. Tapi waktu saya belajar router itu sama Pak Haikal, dia harus
program di laptop di otak-atik gitu. Emang. Iya. Jadi kalau yang namanya router, wifi segala macam harus di otak-atik dulu. Harus di set, misalnya setting yang paling blown mah setting nama wifi-nya. Terus passwordnya ada. Ya kayak gitu-gitu doang. Kalau switch itu nggak usah di setting apa-apa, colok langsung nyala beres. Switch mah blown. Beres ya. Oke. Yang kemarin itu aku setting gitu kan apa? Kemarin itu server waktu itu minggu lalu ya. Yang kan ada wifi gitu. Alatnya yang mana sih lupa? Oh yang kemarin itu, ya itu tuh ada. Oh ada dua ya, ada server ada itu ya. Nah itu ada wifi-nya itu. Oke, itu ngesetnya gitu. Jadi cuma ngeset nama wifi, terus ngeset passwordnya apa, cuma itu doang sih. Tapi nanti saya harus ngajarin yang buat sambungan wifi jarak jauh. Itu jaraknya bisa sampai, kalau teman-teman bikinnya sampai sekitar 150 km connect nyambung. Nah itu di Indonesia nggak banyak yang bisa. Nah itu lama mereka buat nyambung, sampai nyambung tuh seminggu di pelan di set gitu sampai nyambung, udah gitu udah lepas dikerasin baru. Itu susah tuh, nggak banyak orang Telkom aja nggak bisa. Deh ini beres ya. Oh berarti saya ajarin buat yang jarak jauh biar nanti kalau diulang sama anak-anak yang lain nggak apa-apa, bentar ulang aja gitu ya. Nah kalau wifi sendiri bisa ada antenanya bisa enggak. Kalau yang kemarin saya bawa nggak ada antenanya, itu antenanya ada di dalam casingnya. Tapi kalau yang ada antenanya ada wifi seperti ini. Kalau yang kayak gini-gini itu buat di ruangan di dalam gedung, jaraknya paling 20 meter doang. Kalau yang kayak ginian ya, ini bahasa 20 meter paling. Oke. Nah kalau yang jauh-jauh, merek yang ada 2 merek nih, kata kuncinya cuma sama wifi tapi ada tambahan outdoor. Ini jarak jauh kalau yang kayak gini. Nah kalau udah outdoor gini jaraknya jauh semua nih. Kalau yang kayak gini, yang bentuknya kotak kayak gini, jaraknya bangsanya 5 km kotak. Kalau yang mulai kayak gini, dia udah 10 ke atas. Kalau yang dipakai kemarin buat nyambung Manado sampai ke Ternate, makanya air fiber. Nih kayak gini bentuknya, bisa kayak gini bentuknya. Harganya Itu kayak di atas pasang. kayak yang di tower-tower gitu ya Prof ya. Emang. Oh di atas pasang gini ya? Oh Saya berarti. kira dibawa kan. Kan Kak Haikal itu waktu itu masang apa dari mobil yang dia kan. Saya selalu buat Kak ini apa sih ini pakai begini. Nah saya naik ke atas sama Kak Haikal nih, saya masang ini kata Kak Haikal. Itu bukan aku yang masang, Pak, aku cuma ngecek doang, udah terpasang doang. Gitu. Itu nyambungnya ke Kominfo soalnya. Ini barangnya Kominfo tuh, kalau udah kayak gitu punya barang Kominfo. Nah ini kecepatannya bisa sampai 1 Gbps. Udah kayak fiber optik 1 giga. Paling kecilnya 1 giga kalau fiber ya. Nah ini udah kayak gitu tuh. Harganya paling murahnya 8. Sekitar 8, coba. Shopping ya, kita shopping. Ini yang versi yang murah banget nih 2 juta. Yang kayak gini coba berapa nih? 20 kan? Parah kan? Harganya parah banget. Yang udah 2 antena tuh parah. Harganya ngeri banget. Tapi jaraknya jauh banget. Jadi yang ini jaraknya jauh sekali. Kalau yang ini yang kayak satu antena ini jaraknya paling sekitar 50 km. 50 km tuh jauh loh. Bandung mana? Sini Tangsel mana tuh jauh. Sampai Bogor kena tuh. Lebih malah Prof, sono lagi Bogor. Sono lagi ya, Bogor kan 30-an ya. Bisa jauh lagi. Cuman ini nggak bisa kena gunung. Jadi kalau ada gunung, ya udah. Itu harus dataran begini ya Prof ya? Kalau datar beres. Konsekuensinya kalau gunung kita harus pakai otak, harus diakalin. Nembaknya jangan ke gunungnya langsung. Kita tembak samping muterin gunung. Jadi butuh beberapa jadinya akibatnya. Yang rajin cewek, yang cowok parah banget ya berarti ya. Enggak, kita kalau orang dikit ini belakangan aja ya. Tapi ini udah siap harddisk. Udah prepare. Terus dari VGA Academy udah ada kabelnya, udah siap juga. Bukan kabel, adapter. Oke, bentar. Ntar hilang lagi adapter gue.
Iya. Nyetin tuh. Soalnya kan kabelnya VGA. Ini kan HDMI nggak nyambung kan. Paksa harus beli dulu kemarin. Salah sih, harusnya belinya 2. Soalnya harganya 15.000 doang nih. 15.000, ongkir 15.000 lagi kan sakit hati. Sebel banget. Banyak yang beli 2 bro. Iya makanya beli 2. Pas udah sampai rumah, ngapain beli 1, goblok udah beli 2. Ya udah, ini bisa jarak jauh nih yang ini ya. Nah, cara ngesetnya sama waktu ngeset kemarin sebetulnya. Jadi nggak jauh beda cara ngesetnya, sama. Cuman yang jarak jauh biasanya kita bisa mainin lagi powernya mau berapa gede segala macam bisa kita mainin. Oke. Ini bentuknya kayak gini. Jadi yang ini kita nyebutnya antena parabola karena bentuknya parabola. Yang kita sering nggak tahu, antena ada 2 lagi antena. Yang satu antena yang bentuknya kayak pecut, bentuknya pipa gitu. Itu antena Omni. Omni itu 360 derajat sinyalnya. Jadi ke sekelilingnya dia. Kalau yang ini, yang kotak-kotak ini, kita nyebutnya antena sektoral. Sektoral biasanya sinyalnya sekitar 120 derajat. Jadi dia 120 derajat di depan. Kalau Omni itu 360 derajat. Kalau yang ini itu lurus. Jadi sinyalnya paling sekitar 8 derajat kiri kanan atau 4 derajat kiri kanan. Udah. Jadi tajam banget sinyalnya. Karena dia, jadi intinya gini sih. Kita punya sumber sinyal. Terus kita ngarahin sinyalnya mau seperti apa. Kalau 360 derajat, sinyalnya nyebar kemana-mana tapi nggak bisa jauh. Kalau kita fokusin, kalau yang ini yang kotak, dia 120 derajat, dia bisa nyebar lebih jauh, bisa sampai 5 km. Kalau yang tadi Omni paling 2 kilo. Kalau dibikin 120 derajat bisa sampai 3 sampai 5 kilo. Kalau diginiin dia udah mulai jauh nih. Bisa sampai bangsanya, kalau yang kecil-kecil kayak gini bangsanya 20 kilo kena, tapi kalau yang kayak gini bisa 100-an kilo bisa kena. Gitu ya. Jadi taktiknya gitu sebenarnya. Sinyalnya sama. Cuman karena di pantul-pantulnya direfleksi, dibikin fokus, dia jadi lebih jauh. Sama kayak lampu mobil. Coba lampu mobil cabut dari tempatnya lampu, dipasang aja di ini, nggak jauh tuh sinyal. Kasihin di mobil kan ada reflektornya tuh, ada parabolanya, dia jadi jauh. Jadi fungsinya bikin sinyal. Jadi radio sama lampu sama cara berpikirnya. Ini beres ya? Oke. Sekarang kalau mau mainan jarak jauh, kalau mau main jarak jauh masuk ke sini nih. Link ui.com. Dia ganti nama jadi ISP Design kalau nggak salah tuh. Ada ISP Design ui.com atau link ui.com sama aja. Kita bisa login pakai apa sih namanya? Pakai Google ke situ dan kita bisa merancang jaringan jarak jauh segala macam, gitu ya. Kebanyakan orang waktu merancang itu pakai ilmu kira-kira. Oh nyambung, ya udah. Ya kalau gitu caranya susah hidupnya. Kita harus ilmu pasti. Jadi kalau ngerjain apa-apa harusnya dirancang dulu, dites. Nah, walah, Google Maps-nya nggak jalan dia. Yuk. Waalaikumsalam. Yuk. Udah boleh pada nongol nih. Ini selesaiin dulu aja ya. Tapi nggak jalan nih Google Map-nya nih. Aduh parah. Ini Google Map nggak jalan ini. Parah. Nggak tahu. Tuh kan? Pas saya nggak bagus sinyal saya yang ini ya. Ini sinyalnya pakai sinyal dari sini soalnya. Tethering. Kagak percaya sama kampus. Aduh, gak bisa jalan, kacau dah. Saya makin aja ya. Udah lebih bagusan itu.
percobaan. Bisa bagus nggak? Coba kita lihat. Ini kita nyoba, saya mau nerangin ini ya. Saya akan nerangin bentar teknik jaringan buat jarak jauh, pakai wireless kayak gimana, pakai radio, pakai wifi sih sebenarnya jarak jauh gimana. Terus kalau udah bisa cepet, kita nyoba install server, beresin servernya ya. Oke. Udah nyala belum? Belum. Coba. Bentar. Clear. If config. Oke, nyambung. Ping 192.68.81. Oke, hidup. Next. Jadi cara ngecek, ini cara ngecek jaringan kita nyambung apa kagak. Biasanya pertama kita cek dapat IP address nggak dari makhluk-makhluk ini. Oke. Karena dia akan ngasih IP address otomatis. Biasanya, kalau settingannya gila, kalau saya lagi gila, saya nggak akan ngasih otomatis sebenarnya. Kalau otomatis tuh bahaya, semua orang jadi bisa masuk ke jaringan. Kalau supaya aman, biasanya nggak dikasih otomatis. Lu mampus aja lu cari sendiri IP, uyang gitu. Oke, nah buat ngecek pakai if config, saya gedein ini biar kelihatan. Sekalian belajar. Kelihatan dia dapat IP di sini 192.168.240. Nah, saya ngecek ada sambungan ke internet nggak? Caranya ngecek routing di sini. Min NR, kelihatan di sini ada destination 000, netmasknya 000. Jadi kalau 000 netmask 000 itu internet. Itu alamat buat semua komputer di seluruh dunia. Itu 000. Nah, gateway-nya 81. Saya ngecek aja bisa nyambung ke 81 enggak, ping ke 81 nyambung. Udah, berarti dia harusnya punya sambungan ke internet. Wifi udah saya matiin, kemudian saya coba reload lagi, masuk sini pakai doa nih. Bisa. Berarti butuh tethering ini ya, saudara-saudara. Jadi kepaksa harus pakai yang ini. Ya udah. Ini yang kita lihat software-nya namanya bisa link ui.com, link.ui.com atau ispdesign.ui.com. Oke. Allow by visiting the site. Oke. Dia punya 3 jenis sambungan. Ada multi point, ada simple bridge, ini point to point, ini ada 2 titik radio. Kalau multi point 1 titik ke banyak titik, itu multi point. Jadi misalnya kita mau ngasih sambungan buat kompleks perumahan, jadi ada satu yang jadi pusat, udah gitu dia bisa nyambung banyak user. Kalau point to point biasanya buat jarak jauh. Udah gitu dia juga bisa punya sambungan fiber juga di sini sekarang. Dulunya nggak ada. Dulunya di software ini nggak ada. Dan ini software ini pakai web ya, online. Oke. Sekarang kita mau bikin sambungan. Ini ada di mana sih nih? Bisa dikecilin, digedein, kecilin, pakai plus minusnya mana? Nggak ada. Mana? Oh ini dia. Zoom out ya. Oh ini mah Jakarta ya. Kita pindahin ya. Kita pindahin Bintaro. Ini kan South Tangerang. Oke. Kita lokasi di mana kita? Boulevard. Ini tol Serpong Cinere. Ini ya. Cisadane River. Kita di sini kayaknya ya. Bukan ya. Di bawah ya dekat Cigaten itu. Cigaten tuh, Cigaten. Di bawahnya jalan BSD Raya Utama. BSD Raya Utama tuh yang mana sih? Ini. Pojok sebelah kiri. BSD Boulevard mana pojok kiri? Itu atasnya lagi. Ini BSD Utama Raya. Terus kita belok sini. Kita di sini kayak ya? Daerah sini bukan sih? Kayaknya di situ deh. Itu di tol. Iya ini kan sini kita ya. Oke.
Misal kita posisi, misal di sini ya titiknya ya, titiknya kita di sini. Berarti kita akan bikin, misalnya kita pengen bikin sambungan jarak jauh. Oke, mau sambungan jarak jauh atau buat ke rumah-rumah dulu? Jarak jauh langsung, rumah-rumah gampang. Jarak jauh pilih yang ini. Kalau rumah-rumah pilih yang ini ya. Tapi dia ngasih contohnya 2 rumah. Tapi bisa banyak sih sebenarnya. Kita akan jarak jauh, kita pilih yang ini. Kalau kita pilih yang ini, kita klik aja. Kita tentuin titiknya di sini. Klik, udah. Ya, dapat titik yang pertamanya. Terus yang satu lagi kita bisa pindahin. Gitu ya. Nah, ini kondisinya kecepatan 1,2 Gbps. Sambungan dari sini ke sini kecepatannya 2 Gbps nih kondisinya. Cuman kita harus lihat dulu. Kita coba gedein dikit. Alatnya ini, produknya ini yang dia pakai. Nah ini websitenya yang bikin Ubiquiti, UBNT. Oke, jadi produk yang di sini cuma ada produknya Ubiquiti doang. Kalau kita pakai produk lain, kita cari yang kira-kira hampir sama yang Ubiquiti ini. Tapi Ubiquiti ini bukan barang jelek, ini barang bagus banget, lumayan asli banget, bagus. Kalau saya sih suka. Kita bisa ganti produk. Ini kecepatannya 2 GB loh, kencang loh. Oke, kita coba ganti. Mana? Bisa digantinya gimana ini caranya? Oh, ini ada auto selection produk. Saya buang supaya bisa ganti. Ini kan ada auto selection. Saya buang, saya ganti produk nih ya. Oke. Nah, ini yang best untuk PTP. PTP itu point to point. Oke. Ini harganya 3 juta. $300. Murah loh. Kecepatan 2 GB loh. Kecepatan goblok tuh ya. 2 GB loh. Ini yang jarak jauhnya pakai 5X HD, ini jarak jauh harganya segini. Yang paling murah yang ini Power Beam. Kalau kita kategori carry, pilihnya yang ini Power Beam. Pokoknya yang Power Beam tuh kategorinya murah. Kecepatannya beda kan, 600 Mbps. Tetap aja kenceng ya. Dibandingin pakai HP. Jauh ya. Oke, sekarang nah, misalnya kita pakai Power Beam aja. Karena kita nggak punya duit, kita pakai Power Beam. Oke, sekarang saya akan zoom out. Kita tembak ke Kominfo dulu aja ya. Kan di sini tadi. Iya. Rese. Ini udah warna kuning nih sekarang. Kuning artinya sinyalnya udah mulai nggak bagus. Kalangan. Oke. Kominfo ada di sini kan. Kominfo daerah mana? Sini kan Kominfo ya. Coba kita zoom in dulu. Ini sini ya. Sini ya. Kayaknya di pengkolan ini kan. Marugas itu kan, kita zoom in lagi. Walalala. Mana sih tadi? Itu yang dekat sejahtera ya. Oh ini ya. Ini ya, kita geser nih ya. Ada. Rese. Ini kan titiknya. Ini masjidnya di sini kalau nggak salah. Ini kan Kominfo-nya di sini ya. Kita pindahin lagi. Aduh. Jadi kelihatan bisa nyambung di titik ini, posisi bisa nyambung. Coba, kalau sekarang nggak mau keluar lagi. Nah ini kita bisa lihat, kenapa warnanya kuning? Soalnya ada yang ngalangin di sini dikit. Ini nggak belum ngalangin sinyal ya. Kayaknya ada. Jadi sinyal radio tuh bukan lurus aja, ada yang ke atas ke bawah gini sih. Jadi yang bawah ini ada satu titik di sini yang bikin kacau. Kalau mau selamat, towernya dinaikin lagi ke atas. Jadi ini kita tinggi towernya sekitar 13-14 meter, ini 18 meter. Harga tower itu sekitar per 5 meter sejuta kira-kira. Jadi kalau kita butuh 15 meter berarti 3 juta towernya. Beres ya? Tapi tower jelek ya.
Jadi tower tuh macam-macam bentuknya. Ini tower yang sering saya pakai namanya triangle. Triangle. Jadi ada 3 sudut biasanya. Triangle tower lah. Tower. Ini tower yang paling murah nih, bentuknya kayak gini nih. Ini bentuknya kayak gini towernya ya. Terus dia pakai kawat. Ini ada kawatnya nih. Ada kawatnya. Ini per 5 meter sekitar 1 jutaan. Kalau di Jawa. Kalau kita mau masangnya di Kalimantan jadi mahal. Kalau apalagi di Papua, wah bisa boyok tuh, bisa kali 10 gitu. Jadi towernya kayak gini aja. Kalau ini pakai si towernya bisa berdiri karena ada kawatnya. Nah, kalau mau yang kayak tower-tower punya seluler, Ya, sutet. sutet mah listrik. Oh iya sutet juga. Tapi kalau sutet ya lebih mahal itu sutet. Kalau yang kayak seluler itu kan dia kan nggak ada kawatnya tuh. Kan pernah lihat tower yang ada kawatnya ya? Itu tower murah tuh. Ciri khas tower murah ditahan kawat. Kalau tower yang mahal dia nggak ditahan kawat. Oke, itu mahal. Tower seluler. Oke. Nah ini nggak ditahan kawat dan tinggi. Tingginya bisa 70 meter, bisa 150 meter. Ini nggak ada di pinggir jalan ya, Prof? Iya. Nah itu nggak ditahan kawat, itu harganya bisa sampai M. Ngeri nih, tower-tower main. Hah? Ada. Excel. Baik-baik aja sama orangnya. Udah gitu kita nebeng taruh antena soalnya. Biasanya nggak diizinin sih. Oke, beres ya. Ini tower mahal. Ada lagi tower lagi yang bentuknya kayak apa sih? Tapi nggak tinggi sih biasanya. Udah kayak pipa aja 1 biji kayak gitu. Oke, itu biar tower yang kayak gini, yang kayak gini-gini juga tapi pendek. Oke, ini jadi ini mainnya 100 meter lebih ya. Kalau yang saya mainin biasanya karena nggak punya duit, pakainya tower triangle. Triangle, dah beres. Gitu ya. Kalau ini bisa sampai sekitar 40 meter masih oke lah. Saya kemarin di rumah towernya berapa ya? Sudah saya turunin sih. Soalnya tetangga udah mulai teriak. Bono, itu kalau tower jatuh rumah kita rusak dong. Ya. Udah gue turunin dah. Jadi saya turunin dari 15 meter tinggal 5 meter. Soalnya tetangga mulai nyap-nyap ya, daripada gue dimarahin ya udahlah. Terus dikasih temen tuh ada 2 stack, mau nggak? Ya udah mau, lu bawa ini sendiri, bawa pick up, bawa ambil. Nah, beres ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang ini. Ini bisa diminimize nggak? Ini gini kayaknya. Gitu caranya. Oke, ini masalah di warnanya. Supaya tidak masalah, saya akan naikin ininya towernya. Misalnya tingginya jadi 20 meter. 20 meter, ini warnanya jadi biru nih sekarang. Warnanya jadi berubah jadi biru ya. Kecepatannya juga naik biasanya. Beres ya? Deh. Jadi kalau cuma sampai dengan modal tadi berapa harganya yang ini teh? Bukan harga ininya sih, harga alatnya. Coba $300 ya. Coba lihat di sini tadi. Ini di sini ya, power beam. Harganya ada di bawah kalau nggak salah. Harganya $119, $120. Jadi sekitar 1,5 juta lebih lah ya. 1.800.000 ya. Jadi daerah situ. Jadi kalau mau murah caranya cari yang bekas aja. Murah biasanya. Hah? Kenapa? Berapa? Second? Kenapa? Dijual dulu? Ada. Kalau mau gombal caranya berteman sama distributornya. Kalau saya berteman sama distributor, dapatnya barangnya banyak. Nih distributornya mah ini. Namanya apa sih? Kok jadi lupa? Teguh tuh di bentar. Coba saya cari aja di Teguh.
Spektrum Indo. Ini dia orangnya nih. Ini makhluknya. Jadi taktiknya pertemanan semua. Di Indonesia harus teman. Kalau teman harga murah, udah gitu aja dah. Harga temen ya. Harga teman semua dah. Makanya berteman sama banyak orang. Gitu ya. Nah, ini Spektrum Indo. Ini kantornya Teguh. Dia yang jual alat-alat ini. Jadi dia jual Ubiquiti, Mikrotik, segala macam. Sampai dikasih kayak gini ya, parah. Sesuai dengan undang-undang ini, soalnya kayaknya oke. Jadi kayaknya anak-anak banyak yang pakai frekuensi di luar ini soalnya. Jadi gini ceritanya, pakai frekuensi itu harus pakai izin, harusnya pada zaman dulu kala. Udah gitu kita perang sama Kominfo, komandannya Ono. Penjahatnya Ono sih sebenarnya. Perang Kominfo, saya ngomongnya simpel aja. Kalau kalian pakai peraturan, bangsa ini nggak bisa punya internet bagus. Tolong ada berapa frekuensi kita lepasin. Jadi frekuensi 24 sama yang tadi itu free, nggak apa-apa, nggak usah pakai izin. Sejak itu anak-anak mulai kan tumbuh pada pakai wireless semua kan. Ya udah, tumbuh internetnya. Kalau pakai Kominfo tahu nggak? Itu kita harus bayar frekuensi Kominfo tiap sambungan tadi. Itu 20 juta per tahun. Padahal harga alatnya cuma 1, sekian juta kan? Ngapain buat 20 juta? Mendingan kita colong frekuensi kan? Simple kan cara berpikirnya. Nah ini Teguh ini dia punya barang-barang ini. Terus barang-barang yang kena petir segala macam dikirim balik ke dia kan, dibenerin. Nah kita bisa dapat barang yang murah, yang bekas kena petir tapi udah dibenerin gitu taktiknya. Terus ya, oke. Sekarang coba kita lihat lagi, bisa nggak kita lebih jauh? Oke, ini kan kesini nih, ya. Cuma Gunung Sindur atau mana? Coba kemana? Sambungannya? Hah? Sini Parung. Kita Parung tuh datar ya, tapi Parung nih sebenarnya. Coba kita lihat Parungnya. Bisa nyambung goblok. Oh merah tapi udah out of range. Dia udah out of range. Artinya soalnya jaraknya udah 20 km, udah kejauhan. Kita harus ganti radio nih sebetulnya. Jadi kita harus ganti radio karena radio ini nggak sanggup sampai 20 km. Jadi caranya kita ganti. Bentar, bisa nggak? Oke, kita ini udah sold out lagi, parah. Ini oke. Auto range juga ya? Yang sebelah kiri ya. Oh ininya ya belum ya? Oh iya, dua-duanya harus diganti ya. Bego dasar. Kalau enggak pakai yang ini aja yang harganya $400. Tuh. Ini 60X. Towernya harus dinaikin nih kayaknya. Coba kasih 40 meter. Mana tower yang ini 20 meter juga ya. Kok auto range semua sih? Oh nyambung nih. Nyambung. Ini ada yang 60 GHz, ada yang 5 GHz. Saya pindahin ke pakai yang frekuensi 5 GHz yang tadi udah kasih warning ya. Tolong pakainya di frekuensi 5,7 sampai 5,8, jangan lebih jangan di luar itu. Soalnya 5,6 dipakai radarnya punya BMKG. Mereka suka ngamuk. Kadang-kadang ngamuknya ke saya juga. Pak Ono sih ngajarin orang-orang. Ya gimana ya, rakyat kita butuh internet kencang, ya udah ajar. Iya, itu materi lo tuh. Ini beres ya, bisa nyambung kecepatannya segini, jaraknya sekitar 20 km. Oke. Nah, coba kita coba lagi.
coba masuk ke daerah Sentul ya. Kita tembak ke Sentul ya. Nyambung nggak nih Sentul? Tapi masuknya ke gunung nih. Nyambung nyambung ke gunung bisa. Jadi connect dari kita ke Sentul kena. Tapi harus di gunung Sentulnya. Dan ini jaraknya udah 40 km. Terus ya. Jadi mainnya kayak gitu caranya. Nah sekarang kalau kita udah ngelihat medan seperti ini, saya kasih lihat medannya. Misalnya di sini ya. Ini kan Pelabuhan Ratu. Gimana caranya kita bisa nyambung sama Pelabuhan Ratu? Pusing. Pusing. Jadi ini masih, kalau Jawa masih kecil. Rasain nyambungin jaringan di Papua, nangis. Asli nangis kalau Papua tuh. Isinya gunung semua. Nih, jadi cara nyambungnya tuh biasanya kalau saya, cara nyambungnya, cara ngelihatnya gini ya. Ini kan gunung nih, ini gunung semua nih kan, gunung semua. Saya di sini kayaknya ada daerah yang bisa agak bukan gunung nih. Ini ada daerah yang bukan gunung ya. Jadi saya harus nembak ke arah daerah sini, dari daerah sinilah. Ini daerah gunung apa sih nih? Gunung Gede ya? Ini Gunung Gede nih kayaknya. Ini kan Bogor, ini kan Puncak, Cisarua, ini Cianjur nih Gunung Gede kan. Ini kan gunung apa sih nih? Salak ya apa gunung apa sih yang selatannya Bogor? Ini Halimun. Jadi saya akan nembak ke sini dulu. Sorry. Kita tembakin dulu ke sini. Naik ke gunung. Masih nyambung ya gila. Serem. Tapi kan nggak bisa langsung. Kalau langsung dari sini ke sini kan nggak bisa. Karena gunung kan. Harus take off. Jadi di gunung ini kan kita pasang tower, ada listrik segala macam di situ ya. Oke, kita pasang 2 radio, satu radio diarahin ke Tangsel, satu radio diarahin ke Pelabuhan Ratu. Nah, konsekuensinya saya butuh radio satu lagi kan. Jadi saya ambil radionya, saya pasang di sini, terus saya pasang titik satu lagi di sini. Wes, sorry, salah. Yang satu di sini nih. Oke, mabok. Nah, kita harus cari posisi kita harus nyari posisi di sini. Zoom in. Karanghawu. Harus cari yang tinggi. Nah, ini kita punya masalah kalau nembak langsung, ini daerahnya nggak tinggi-tinggi amat nih. Tuh, uts, dapat selamat. Tapi harus ngeliatnya gini nih. Nih kita ada daerah, ada gunung ini kecil yang rada berbahaya nih. Tapi nggak apa-apa lah, kita udah bisa nyambung. Tapi kalau dilangsungin ke sini nggak bisa. Konsekuensinya di sini harus pasang tower lagi, baru kita sambungin lagi di sini. Emang towernya banyak ntar. Oke. Oh dia nggak mau. Oh harus log. Saya udah sign in belum sih? Perasaan udah sign in. Mungkin udah karena itu kan bro. Hah? Setting ulang. Oh gara-gara setting ulang tadi ya. Six digit code send to ini, alas ya parah. Sini. Soalnya kalau dia mau banyak sambungan ngamuk dia. Nih ya. Ini gratisan sih. Gratisan tapi nggak jelek. Gratisannya bagus. Mana sih tadi sini ya? Ada? Oh mau. Oke. Sekarang tinggal kita sambungin dari
kita sambungin dari sini ke bawah sini. Ini pelanggan ratu, udah cuma gitu doang sambungannya. Nah dia juga punya kemampuan tadi buat narik kabel fiber kemana dari situ. Kita bisa ngerencanain kabel fiber. Jadi dengan cara ini kita bisa ngerencanain jaringan jarak jauh sih, gitu. Terus ya, ini taktik yang dipakai sama anak-anak kalau kita pengen bikin jaringan di Tangsel. Ini kan Tangsel kan bikin jaringan sampai ke kelurahan segala macam. Nah, pakainya kayak gini ya. Beres. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman? Oke, ini saya tutup dulu. Kita masang server nih sekarang.